Selamat datang di channel ini. Video kali ini akan membahas mengenai tutorial Adobe Photoshop khusus untuk pemula. Simak terus videonya ya. Ya, tentu teman-teman semua sudah mengetahui apa kegunaan dari Photoshop. Photoshop ini merupakan aplikasi olah gambar digital yang dikembangkan oleh Adobe dengan beragam tool, filter, dan image adjustment yang dimilikinya. Photoshop menjadi pilihan utama untuk memanipulasi foto. Selain itu, Photoshop juga mampu mengolah teks, video, bahkan objek 3 dimensi. Sudah banyak versi Photoshop yang ada di pasaran, tapi pada dasarnya prinsip kerjanya itu adalah sama ya. Cuman tentu untuk versi-versi terbaru mempunyai fitur-fitur tambahan yang tentu lebih baik daripada versi sebelumnya. Pertama, kita mengenal interface Photoshop. Saat menjalankan Photoshop akan terlihat tampilan antarmuka interface seperti gambar di sini. Antarmuka Photoshop ini hampir sama dengan versi sebelumnya, namun tampak lebih gelap dari beberapa panel mengalami perubahan. Nah, kita untuk tampilan interface ini kita bisa mengubah warna antarmuka Photoshop melalui menu. Ya, kita klik Edit, Preference, dan Interface. Kita bisa pilih warna, color theme dalam kotak dialog, preference-nya, kemudian kita klik OK. Di sini kita bisa memilih kecerahan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk lebih cepatnya atau untuk shortcut-nya kita bisa menekan tombol Shift F2 agar warnanya bisa menjadi lebih terang. Dan tekan tombol Shift F1 agar warnanya menjadi lebih gelap. Ini saya tekan tombol Shift F1 secara berulang, jadi warnanya itu berubah menjadi tambah gelap. Kemudian menu Screen Mode atau mode layar ya. Pada bagian bawah panel tool terdapat tombol Change Screen Mode. Klik kanan tombol ini untuk memilih screen mode Photoshop yang kita inginkan. Photoshop memiliki 3 mode layar screen mode. Secara default Photoshop selalu tampil dalam standar screen mode. Tandanya adalah adanya panel-panel tools dan option bar. Seperti ini ya. Kemudian screen mode lainnya yaitu full screen mode with menu bar. Dalam mode ini Photoshop akan memenuhi layar, taskbar window menjadi tersembunyi. Terakhir adalah mode layar full screen. Hampir sama dengan mode layar sebelumnya, namun semua tool panel dan option bar akan tersembunyi dalam tool ini. Untuk triknya, kita bisa menekan tombol F pada keyboard untuk berpindah-pindah antar mode layar secara cepat. Selanjutnya panel dan tool. Panel tool berisi banyak peralatan atau tool dengan beragam fungsi, mulai dari perbaikan warna, membuat seleksi, menajamkan gambar, dan lain sebagainya. Bisa diperhatikan Photoshop memberikan garis pembatas antar deretan tool berdasarkan fungsinya. Panel tool ini terletak pada sebelah kiri layar, biasanya terdiri dari satu kolom.
Karena jumlah dari tool ini banyak, Photoshop menyembunyikan beberapa tool dalam tool lainnya yang mempunyai fungsi yang mirip. Adanya tool tersebut ditandai dengan ikon segitiga kecil di sudut kanan bawah tool tersebut. Untuk menampilkan tool tersembunyi, klik kanan dari tool yang memiliki ikon segitiga. Panel pada Photoshop bisa disembunyikan untuk memberikan ruang kerja yang lebih luas. Caranya dengan mengklik pada nama panel tersebut. Untuk menampilkannya lagi, klik satu kali pada nama panel. Kita bisa menyembunyikan deretan panel yang berada dalam satu grup. Gunakan saja tombol expand atau collapse pada sudut kanan atas. Atau kita bisa tekan tombol tab pada keyboard untuk menyembunyikan panel dan tool sekaligus, dan tekan tab untuk mengembalikannya. Selanjutnya, di sudut kanan dari atas Photoshop terdapat tombol workspace. Secara default, workspace yang terpilih adalah esensial. Gunakan tombol workspace untuk memilih susunan area kerja yang diinginkan. Misalnya memilih workspace tipografi akan mengubah susunan panel dengan menampilkan panel karakter dan paragraf style. Memilih workspace 3 dimensi akan menampilkan panel 3 dimensi dan properties. Bagaimana cara penggunaan tool pada Adobe Photoshop? Yang pertama yang kita bahas adalah penggunaan Move Tool pada Adobe Photoshop. Fungsi utama dari Move Tool adalah untuk memindahkan, memperkecil, dan memperbesar ukuran suatu atau beberapa layar pada lembar kerja Photoshop. Cara kerjanya bisa dilakukan dengan kita klik gambarnya, lalu kita tahan dan pindahkan, atau kita perkecil, perbesar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Langkah-langkah atau cara-caranya bukan itu saja. Pada postingan kali ini, kita akan mencoba membahas langkah-langkah untuk memaksimalkan penggunaan dari Move Tool, dan juga bagaimana cara kerjanya, serta pilihan-pilihan yang ada pada option bar dari Move Tool ini. Nah, kita simak terus videonya. Pertama-tama kita buat dulu sebuah file Photoshop. Kemudian kita buat beberapa objek gambar. Kemudian kita susun objek gambar tersebut dengan menggunakan Move Tool. Pada saat kita klik Move Tool, maka akan muncul beberapa option bar, yaitu option bar dari Move Tool ini. Ada beberapa option pada option bar Move Tool ini yang bisa kita pilih dan kita centang, yaitu pertama adalah auto select. Jika pilihan ini kita aktifkan atau kita centang, maka kita dapat memilih sebuah layar langsung pada kanvas kerja Photoshop. Atau dengan kata lain, kita bisa memindahkan, menggandakan, mengubah ukuran objek tanpa perlu memperhatikan layar. Sebaliknya, jika tidak kita aktifkan, maka kita harus memilih layar yang ingin kita geser pada panel layar. Jadi objeknya tidak bisa langsung kita pindahkan kalau layarnya itu tidak
kita pilih. Atau layarnya sedang tidak aktif. Kemudian option group. Di sampingnya terdapat dua pilihan, yaitu grup dan layar. Ketika memilih grup, maka akan memindahkan objek yang layarnya berada dalam satu grup. Ketika memilih layar, maka berpindah sesuai layar yang kita pilih, maupun layar tersebut berada di dalam grup. Show transform control. Apabila kita memilih atau mencentangnya, maka setiap objek, foto, atau gambar yang kita pilih akan muncul garis dengan kotak di setiap sudut, dan di tengah, yang fungsinya mengubah ukuran layar pada Photoshop. Kemudian align top edge. Ini akan mensejajarkan dua buah layar atau lebih yang sedang aktif dengan patokan layar paling atas pada kanvas kerja. Di sini saya select semua objek atau semua layarnya. Kemudian saya tekan align top edge. Maka semua objek akan menjadi rata atas, yang patokannya adalah layar yang paling atas. Align vertical center untuk mensejajarkan objek menjadi rata tengah. Kemudian align bottom edge untuk mensejajarkan dua buah layar yang aktif atau lebih menjadi rata bawah. Align left edge untuk mensejajarkan dua buah layar yang aktif menjadi rata kiri. Align horizontal center untuk mensejajarkan dua buah layar aktif atau lebih menjadi rata tengah dengan patokan titik tengahnya. Align right edge untuk mensejajarkan layar yang aktif menjadi rata kanan. Di sini ada banyak pengaturan tata letak objek atau layar yang bisa kita pilih. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan keperluan kita, pengaturan letak yang sesuai dengan desain kita, dengan cara seperti tadi. Kita pilih layar mana saja yang akan kita atur, kemudian pilih pengaturan tata letak yang kita inginkan. Kemudian untuk memutar objek dengan menggunakan Move Tool itu bisa kita lakukan dengan mengaktifkan Show Transform Control. Dapat dilakukan dengan menekan tombol kombinasi Ctrl dan T, kemudian menekan kursor pada objek tapi tidak sampai menyentuh objek. Jika bentuk kursor sudah berubah menjadi panah melengkung, maka kita tahan dan putarkan sesuai keinginan. Di sini tadi saya menggunakan mouse, jadi kita tinggal mengaktifkan Show Transform Control. Kita klik, kemudian selanjutnya kita klik objek atau layar yang ingin kita putar. Di sini saya contohkan untuk memutar objeknya. Untuk menggandakan objek dengan menggunakan Move Tool, yaitu dengan menekan tombol Ctrl, Alt, dan drag secara bersamaan. Drag ke arah posisi yang kita inginkan. Berikutnya mengenai Mark U Tool. Apa itu Mark U Tool? Mark U Tool ini adalah tool yang digunakan untuk menyeleksi sebuah objek. Pada Mark U Tool ini kita akan menemukan
4 bagian tool yang berbeda, tapi sebenarnya pada hakikat itu fungsinya itu adalah sama. Misalkan tool-tool itu adalah sebagai berikut: rectangular marquee tool, elliptical marquee tool, single row marquee tool, dan single column marquee tool. Nah, pada video kali ini kita akan membahas satu persatu fungsi dan kegunaan dari tool-tool tersebut. Kalau untuk pertama adalah rectangular marquee tool. Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi dalam bentuk segi 4. Ada 2 cara untuk mengaktifkan tool ini. Kita klik langsung rectangular marquee tool ini. Nah, kita contoh ya, kita buat dulu file baru. Nah, kita coba ya. Di sini kita akan coba untuk rectangular marquee tool. Di sini kita pilih misalkan rectangular marquee tool. Nah, tool ini akan berfungsi untuk membuat bidang seleksi dalam bentuk 4 persegi panjang. Yang untuk menseleksinya tadi kita bisa klik rectangular marquee tool, klik langsung di sini di ikonnya ya, kita pilih rectangular marquee tool. Atau kalau tidak, kita bisa kita bisa klik tekan huruf M. Nah, M ini kan langsung ya, kita tekan M. Pertama kita klik marquee tool, kemudian rectangular marquee tool kita klik, kemudian kita klik, kemudian dan kita drag gitu ya, kita drag. Nah, kita lepaskan. Kemudian di areanya ini sudah terseleksi. Kalau seandainya mau kita pindahkan, dia bisa langsung bisa dipindahkan. Nah, seperti itu. Pengaturan stylenya ini pada saat kita mengaktifkan tool ini, kita akan melihat 3 style yang berbeda, yaitu seperti saya klik lagi ya. Nah, 3 style berbeda: normal, fixed aspect ratio, fixed size. Normal itu style default yang aktif, bisa digunakan untuk membuat objek segi 4. Kalau normal ya, normal style default yang aktif bisa digunakan untuk membuat objek segi 4. Kalau fixed aspect ratio, jika kita ingin membuat seleksi yang ukuran panjangnya relatif sama dengan lebarnya, kita bisa menggunakan style ini. Kita bisa memasukkan angkanya di kotak width, setelah high masukkan angka 1 dan 3. Kalau jika kita misalkan memasukkan angka 1 dan 2, misalkan 1 dan 2, ini berarti kita panjangnya itu akan menjadi 2 kali lipat, tingginya itu ya 2 kali lipat dibandingkan dengan lebarnya. Kemudian fixed size, ini ada fixed size ya.
Jika kita ingin membuat bidang seleksi dengan ukuran yang sudah diatur sebelumnya, kita menggunakan opsi ini. Misalkan kita memasukkan angka, angka 64 pixel di kotak width dan height-nya itu 45 pixel. Maka ukurannya menjadi 64 pixel kali 64 pixel. Yang kedua adalah elliptical marquee tool. Tool ini berfungsi untuk membuat bidang seleksi berbentuk lingkaran, bulat atau segala jenis varian lainnya. Tool ini bisa kita aktifkan dengan mengklik elliptical marquee tool. Kemudian kita seleksi objek yang ingin kita pilih ya, seperti ini kita klik. Kemudian kita tekan mouse-nya. Jika area seleksi sudah jika area sudah select semuanya, kemudian kita lepaskan mouse. Kemudian di sini area yang berbentuk lingkaran sudah terlihat ya. Nah, ini juga bisa kita geser-geser area seleksinya. Kalau kita ingin menghilangkan seleksi, tinggal menekan tombol Ctrl D, jadi seleksinya itu hilang. Untuk menggunakan elliptical marquee tool ini cukup simpel ya, kita klik aja elliptical marquee tool, kemudian kita arahkan ke area yang ingin kita seleksi. Kita tekan mouse-nya, kemudian kita tarik, dan jika area yang diseleksi sudah selesai, kita lepaskan mouse-nya. Nah, selanjutnya ini kita bisa atur ya, ada beberapa option atau pilihan yang bisa kita atur. Misalnya kan itu feather ini digunakan untuk menghaluskan objek seleksi dan sering digunakan untuk menciptakan efek lembut sebuah objek yang diseleksi. Sebagai contoh, coba kita masukkan angka 10. Nah, kemudian tekan tombol Ctrl C. Jadi gambarnya kita copy dan kita pindahkan ke sheet yang baru. Buat kanvas baru dengan menekan Ctrl N. Kemudian tekan Ctrl V. Ctrl paste ya. Jadi kita tempel objek yang kita seleksi itu akan terlihat halus di bagian tepinya. Yang ketiga adalah single row marquee tool. Tool ini berfungsi untuk menyeleksi besarnya itu 1 pixel dalam pola mendatar. Jadi hanya untuk mengaktifkannya kita bisa pilih langsung ya single row marquee tool. Kemudian kita klik saja tombol itu di dalam kanvas. Kita tanpa perlu harus mengklik dan drag. Jadi kita tinggal pilih aja tombol kita klik aja tool tersebut di dalam kanvas. Kemudian yang selanjutnya adalah single column marquee tool. Tool ini berfungsi untuk menyeleksi sebesar 1 pixel dalam pola menurunnya secara vertikal gitu ya. Kita cukup mengklik tombol ini di dalam kanvas tanpa harus mendrag dan mengklik atau mendragnya. Kita cuma klik aja di dalam, kita hanya mengklik saja di dalam kanvas tanpa harus mendrag
mouse. Mengenai penggunaan lasso tool pada Adobe Photoshop, dimana kita ketahui bahwa lasso tool itu merupakan salah satu tool untuk seleksi. Jadi kita di sini dengan menggunakan lasso tool bisa menseleksi suatu objek, di mana tujuan untuk seleksi ini bisa untuk memotong bagian yang diseleksi, mengcopy atau mengcopy bagian yang diseleksi tersebut, menggandakan layarnya, dan berbagai macam keperluan lainnya. Di sini kita lihat ini adalah lasso tool. Lasso tool itu terdiri dari 3 ya, ada lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Untuk penggunaan lasso tool ini, bahwa titik pertama kita menseleksi itu adalah titik terakhir kita juga untuk menseleksi. Jadi klik yang terakhir itu berada pada suatu titik awal klik pertama kita. Bagaimana contoh kita gunakan ya lasso tool ini. Pertama kita buka dulu suatu gambar. Pertama kita bahas mengenai penggunaan lasso tool. Jadi untuk penggunaan lasso tool itu cukup mudah ya kita lakukan. Kita tinggal mengklik di titik awal dari area seleksi. Kemudian harus kita tahan dan kita gerakkan ke bagian seleksi yang kita inginkan. Jadi ini ditahan terus ya, ditahan terus. Nah ketika kita lepaskan mouse, misalnya gini saya lepaskan mouse, maka titik akhir dari seleksi yang kita lakukan akan menyambung dengan titik awal seleksi. Itulah area seleksi yang sudah terpilih. Yang kedua adalah polygonal lasso tool. Ini yang kita klik, polygonal lasso tool. Biasanya tool ini digunakan untuk menseleksi objek dengan pola garis lurus dengan sedikit garis lengkung. Jadi kita coba tes ya di sini. Kita tidak perlu menahan mouse. Jadi tinggal diklik. Kemudian kita klik sudut-sudutnya. Nah, ini tiap sudut bisa kita klik, jadi mouse-nya tidak perlu ditahan. Nah jika kita misalkan ingin menyelesaikan titik seleksi itu, kita tinggal klik 2 kali, maka dia akan menyambung ke titik awal seleksi kita tadi. Yang ketiga adalah menggunakan magnetic lasso tool. Nah, sekarang coba kita aktifkan magnetic lasso tool. Kemudian kita klik ya objek yang akan kita seleksi. Nah, di sini kita tidak perlu menahan mouse. Jadi garis-garis tadi yang terbentuk pada melakukan seleksi berupa garis dengan titik-titik yang menempel pada bidang yang akan diseleksi. Tapi ada kalanya saat kita menggunakan magnetic lasso tool ini, titik-titik tersebut tidak berada pada bidang yang kita inginkan. Hal itu biasanya disebabkan karena perbedaan kontras yang kurang tinggi, jadi antara pinggiran objek yang kita seleksi dengan bidang lainnya. Hal tersebut bisa kita atasi dengan cara menekan tombol delete.
Jadi seleksinya akan terhapus. Kalau kita melihat menu bar pada lasso tool, ada beberapa option yang bisa kita pilih. Berikut juga fungsinya. Di antara fungsinya itu adalah misalkan bisa membuat seleksi baru, menambah seleksi yang sudah ada, memotong seleksi yang sudah ada, membuat seleksi baru berdasarkan perpotongan seleksi 1 dengan seleksi 2, memperhalus tepian seleksi, mengurangi ujung seleksi yang terlihat bergerigi atau tidak ada, kemudian mengatur jarak dan tepian yang akan diseleksi, dan mengatur kontras warna, mengatur jumlah titik pada jarak atau jangkauan tertentu, mengatur tekanan dari stylus atau pulpen yang biasa digunakan untuk menggambar. Tool ini sebenarnya tidak diperlukan jika Anda mengedit gambar menggunakan mouse. Tool selanjutnya adalah Quick Selection Tool dan Magic Wand Tool. Quick Selection Tool membuat seleksi secara mudah dan cepat. Bisa menyeleksi objek sesuai dengan bentuknya. Sedangkan pada Magic Wand Tool, dia bisa menyeleksi berdasarkan warna yang ada pada objek. Jadi ketika kita menyeleksi objek yang memiliki kemiripan warna, kita bisa menggunakan Magic Wand ini. Penggunaan tool ini juga mudah, hanya dengan satu kali klik pada warna tertentu pada gambar tersebut, maka akan terseleksi warna yang serupa. Di sini saya contohkan dengan mengklik di area tertentu yang memiliki warna yang sama, maka akan terseleksi area yang mempunyai warna yang sama. Selanjutnya adalah Crop Tool dan Slice Tool. Tentu dari kita banyak yang sudah mengetahui mengenai Crop Tool ini, yang berfungsi memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang. Sedangkan untuk ukurannya bisa kita atur sesuai dengan objek yang kita pilih. Sedangkan untuk Perspective Crop Tool digunakan untuk memotong objek yang bentuknya miring atau tidak statis, sehingga kita bisa menyesuaikan ukuran potongan dengan objek gambar yang kita pilih. Selain pada Crop Tool juga ada Slice Tool. Untuk fungsi Slice Tool itu sendiri adalah membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Sedangkan di Slice Tool ini digunakan untuk memindahkan bagian-bagian yang telah diseleksi. Bagian yang telah diseleksi tersebut biasanya akan diekstrak menjadi potongan-potongan gambar objek. Jadi potongan-potongan gambar dari objek tersebut. Tool berikutnya adalah Eyedrop Tool. Eyedrop Tool berfungsi untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya pada box warna, sehingga warna yang telah diambil menjadi warna utama pada penggunaan tool lainnya seperti Brush Tool dan Shape Tool. Selain pada Eyedrop Tool, juga terdapat tool lainnya seperti Ruler Tool untuk berfungsi untuk mengukur jarak dan lokasi dari objek pada kanvas. Kedua, Note Tool untuk memberi catatan pada objek yang dipilih, dan Count Tool untuk memberi penomoran pada objek. Selanjutnya, tool yang bisa kita gunakan adalah Brush Tool. Brush Tool ini berfungsi untuk menggambar atau melukis objek. Pada dasarnya, Brush Tool ini dapat digunakan untuk memberi warna pada objek
Ada banyak bentuk kuas pada brush tool, dan ini bisa membuat karya grafis kita menjadi lebih unik dan menarik. Selain itu, pada brush tool juga memiliki jenis tool lainnya seperti pencil tool yang berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk goresan pensil atau ukuran lebih kecil. Ada juga color replacement tool yang dapat kita gunakan untuk mengambil warna dari objek lain sebagai warna dari kuas kita. Selanjutnya ada juga mixer brush tool yang digunakan untuk mencampur berbagai warna dalam penggunaan kuas. Berikutnya spot healing brush tool. Tool ini digunakan untuk menduplikasi area objek dengan pencahayaan, tekstur dan warna yang sesuai, sehingga berfungsi untuk menghilangkan objek bagian yang lainnya, misalkan untuk menghilangkan titik pada wajah, tahi lalat atau jerawat, untuk menghilangkan jerawat pada objek gambar wajah, dan lain sebagainya. Di samping itu, pada beberapa tool ini juga terdapat beberapa jenis tool lainnya, seperti healing brush tool, berfungsi untuk menghilangkan atau mengubah bagian tertentu pada objek berdasarkan area sampel yang dipilih. Patch tool memiliki untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Pada penggunaannya, kita harus menseleksi bagian yang ingin diubah, kemudian arahkan kursor ke bagian yang lain. Eraser tool berfungsi untuk menghapus sebagian atau keseluruhan objek. Selain menghapus objek, eraser tool ini juga memiliki jenis lain seperti background eraser tool yang berfungsi menghapus background latar belakang gambar. Kemudian ada juga magic eraser tool yang dapat digunakan untuk menghapus bagian pada objek yang memiliki warna yang sama. Tool selanjutnya gradient tool. Gradient tool berfungsi untuk membuat warna gradasi atau lebih dari satu warna dalam suatu objek. Tool ini biasanya digunakan untuk memberi warna pada layer atau background gambar. Selain itu, pada pilihan tool ini juga terdapat pen bucket tool yang berfungsi untuk memberi warna secara cepat pada suatu objek, dan juga 3D material drop tool untuk memberi warna yang tepat pada objek 3 dimensi. Berikutnya adalah shape tool. Shape tool ini berguna untuk membuat objek dengan berbagai macam bentuk. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan, mulai dari rectangular tool dengan bentuk persegi 4, rounded rectangle tool membuat segi 4 dengan sudut melengkung, ellipse tool berfungsi untuk membuat objek lingkaran dan oval, polygon tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Line tool bisa membuat garis, dan custom shape tool untuk membuat objek dengan berbagai macam bentuk yang telah disediakan oleh Photoshop dan menu bar. Cara penggunaannya, kita bisa tinggal pilih tool yang kita inginkan atau gambar yang ingin kita buat. Kemudian tinggal kita arahkan ke dalam kanvas. Pen tool. Pen tool digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Tool ini biasanya digunakan untuk melakukan proses pengeditan seperti menghapus, memindahkan, mengubah warna, dan lainnya.
Pada tool ini ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan, seperti freeform pen tool, berfungsi untuk membuat garis dan titik poin dengan bentuk yang bebas sesuai dengan keinginan kita. Add anchor point tool, berfungsi untuk menambahkan titik poin yang berguna untuk mengubah garis seleksi. Delete anchor point tool, berfungsi untuk mengurangi titik poin pada garis seleksi. Convert point tool, berfungsi untuk mengubah garis seleksi dengan cara menggeser titik poin. Direct Selection Tool. Direct Selection Tool biasanya digunakan untuk merapikan dan mengubah titik poin pada bagian objek. Dengan menggunakan tool ini, kita dapat menggeser setiap titik yang ada pada sebuah objek sesuai dengan keinginan. Sedangkan Path Selection Tool digunakan untuk memindahkan posisi objek. Tool ini juga dapat diterapkan pada gambar yang dibuat dengan Shape Tool. Jadi kita bisa mengubah titik poin yang ada pada gambar. Setiap titik poin yang ada pada sudut objek tersebut dapat kita ubah atau kita hapus. Blur Tool umumnya digunakan untuk mengaburkan sebagian atau keseluruhan objek. Tool ini memiliki jenis lain seperti Sharpen Tool untuk menajamkan warna pada objek, dan juga Smudge Tool untuk memberi efek kuas cat basah. Untuk penggunaannya, kita tinggal memilih tool dan mengarahkan ke bagian yang ingin kita ubah menjadi lebih blur. Selanjutnya adalah Type Tool. Tool ini digunakan untuk membuat teks tulisan pada objek ataupun kanvas. Type tool ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu horizontal type tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah mendatar horizontal. Vertical type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah ke bawah vertikal. Horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah horizontal. Vertical type mask tool berfungsi untuk membuat area seleksi berbentuk teks huruf dengan arah vertikal. Selain itu, pada penggunaan type tool kita juga dapat memilih beberapa option ya yang ada pada menu barnya, seperti mengganti font, jenis tulisan dari teks yang ingin kita tulis. Kemudian kita bisa mengatur bentuk tulisannya seperti tebal, miring, ataupun normal. Selanjutnya kita juga bisa mengatur ukuran teks dan warnanya. Naik layer pada Adobe Photoshop khusus untuk pemula. Untuk mengetahui tema ini lebih lanjut, kita simak terus videonya ya. Pertama-tama kita akan membahas definisi layer terlebih dahulu, kemudian apa manfaat dari layer itu sendiri. Layer merupakan lembar transparan yang berfungsi membentuk komposisi gambar. Jadi layer bisa ditambah, bisa dihapus, dan juga bisa diubah susunannya. Dengan layer kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Mengubah ukuran objek secara individual tanpa mempengaruhi elemen lain pada gambar. Kemudian menggeser posisi objek tanpa mengganggu elemen gambar lainnya. Menggabungkan beberapa gambar terpisah menjadi satu komposisi gambar yang menarik. Menyembunyikan sebagian gambar hingga tampak menyatu dengan gambar di bawahnya. Mengurangi kepekatan opacity gambar sehingga tampak transparan. Mengatur interaksi warna antar gambar atau blending ya. Mempengaruhi warna dan pencahayaan seluruh gambar
atau bagian tertentu saja tanpa merusak gambar aslinya. Demikianlah definisi dari layar pada Adobe Photoshop serta kegunaannya. Untuk memahami layar dan fungsi dari layar, kita perlu banyak latihan agar benar-benar paham terhadap fungsi dan definisi dari layar itu sendiri. Selanjutnya kita mempelajari panel layar, fungsi dan kegunaannya. Ini adalah panel layar dari Adobe Photoshop. Apa saja fitur yang ada di dalamnya? Yaitu pertama adalah Create New Layer. Jika kita mengklik tombol ini, maka akan membuat layar baru. Jadi perlu kita ketahui bahwa layar baru ini akan selalu berada di atas layar yang aktif. Kemudian untuk mendelete layar, kita bisa menekan ikon gambar sampah ini atau tekan Del pada keyboard. Maka layar yang aktif akan langsung di-delete. Tombol menu, klik tombol ini akan menampilkan menu yang berhubungan dengan operasi layar. Ada banyak menu atau fitur menu yang bisa kita gunakan dalam operasi layar. Tombol visibility, tombol bergambar mata ini dapat diklik. Bila gambar mata terlihat, berarti layar tersebut visible atau terlihat. Namun bila gambar mata tidak terlihat, berarti layar tersebut invisible atau tersembunyi. Selain gambar, layar juga dapat diisi oleh teks, shape, warna, dan lain sebagainya. Berikut adalah tipe-tipe layar berdasarkan fungsinya. Pertama, image layer atau layar gambar. Layar ini berisi gambar yang berbentuk dari titik-titik piksel, misalnya layar yang berisi foto Anda. Kemudian type layer, disebut juga layer teks. Layar jenis ini otomatis dibuat ketika membuat teks menggunakan type tool. Selanjutnya shape layer. Layar jenis ini berisikan objek berbentuk geometris seperti kotak, lingkaran, segitiga, bintang 5, dan lain sebagainya. Shape layer berbasis vektor yang berarti ukuran, bentuk, dan warna objek dapat diubah kapanpun tanpa mengurangi kualitasnya. Selanjutnya fill layer. Layar jenis ini dapat diisi dengan warna solid, gradasi, ataupun pattern, gambar pola berulang ya. Isi layar dapat diubah dengan mudah melalui option bar atau klik ganda pada thumbnailnya. Berikutnya adalah adjustment layer. Berfungsi mengubah pencahayaan dan warna gambar yang berada di bawahnya tanpa merusak gambar aslinya. Ada 15 macam adjustment layer yang bisa digunakan seperti black and white, hue, saturation, dan lain-lain. Selanjutnya smart object. Layer ini bersifat sebagai wadah bagi sekumpulan layer, namun bekerja layaknya satu layar biasa. Layar smart object dapat diubah-ubah ukurannya tanpa mengurangi kualitas objek. Ini juga menjadi istimewa karena layar-layar di dalamnya masih dapat diedit bila diperlukan. Selanjutnya video layer. Jenis layar berisikan video yang dapat diedit layaknya layar gambar biasa. Anda juga dapat memberikan efek warna ataupun filter sesuai keinginan kita. Kemudian yang layar berikutnya adalah 3 dimensi layer. Hanya terdapat di versi Photoshop versi extend. Dengan layer ini proses editing objek 3 dimensi dilakukan. Selain dari panel layar, kita juga dapat memilih layar langsung dari kanvas. Caranya dengan mengaktifkan Move Tool, lalu aktifkan opsi Auto Select. Ada waktunya kita perlu mengedit banyak layar sekaligus. Misalnya ketika kita memindahkan posisi gambar yang berbeda layar.
Ada 3 cara untuk memilih banyak layar sekaligus, seperti untuk memilih seluruh layar kita bisa menekan tombol Ctrl Alt A yang ditekan secara bersamaan. Cara kedua adalah konsekutif layar. Untuk memilih tumpukan layar secara berurutan, tahan tombol Shift sambil mengklik layar yang diinginkan. Cara yang ketiga adalah non-konsekutif layer. Untuk memilih banyak layar yang tidak berurutan, tahan tombol Ctrl lalu klik layar yang dimaksud. Isi suatu layar dapat disembunyikan dengan cara mengklik tombol visibility atau ikon yang berbentuk mata di sebelah thumbnail layar tersebut. Lakukan hal yang sama untuk menampilkannya kembali. Untuk mengubah susunan layar, kita bisa klik dan tahan, lalu tarik layar ke atas atau ke bawah mengubah urutan posisinya. Dengan semakin banyaknya layar, ada kalanya kita perlu untuk menamai layar tersebut sesuai dengan fungsinya. Untuk memberi nama suatu layar, kita bisa lakukan dengan cara klik ganda pada nama layar untuk mengubah namanya. Mengenai layar mask pada Adobe Photoshop. Gimana caranya? Kita simak terus videonya. Pertama-tama, sebelum kita mempraktekkan cara menggunakan layer mask, baiklah kita bahas terlebih dahulu apakah fungsi dari layer mask itu sendiri. Layer mask kalau layer yang kita terjemahkannya artinya adalah lapisan, sedangkan mask adalah topeng. Jadi bisa diartikan layer mask atau masking adalah teknik merubah tampilan dari suatu objek tanpa merubah objek tersebut secara langsung, alias objek tersebut masih utuh. Ibarat kita menggunakan topeng, yang membuat tampilan wajah kita berbeda, sesuai warna topeng yang kita pakai. Namun pada dasarnya wajah asli kita tidak berubah, karena kita memanipulasi hanya topengnya saja dan atau masknya saja, bukan wajah aslinya. Bagaimana penggunaan layer mask pada Photoshop? Ini hal yang penting dalam menggunakan fitur layer mask. Kita harus memperhatikan foreground color dan juga background color berwarna hitam atau putih, atau sebaliknya putih dan hitam. Kita juga harus mengetahui kalau foregroundnya berwarna hitam, artinya gambar yang kalian gosokkan menggunakan brush tool akan menghilang atau transparan. Sedangkan jika kita set foreground colornya menjadi warna putih, maka gambar yang tadi kita hapus akan kembali lagi seperti semula atau dalam keadaan awal. Jika keinginan kita menggunakan teknik masking atau fitur layer mask pada Adobe Photoshop ini untuk menyeleksi gambar, kita harus mahir mengatur brush tool seperti opacity-nya, flow, size, serta hardness dari brush tool tersebut. Dalam hal teknik seleksi, ada keunggulan teknik masking atau layer mask itu dibandingkan dengan menggunakan tool seleksi dari yang lainnya. Seperti contoh, misalkan kita salah dalam melakukan seleksi. Anggaplah kita menggunakan pen tool. Terus ada bagian yang kurang rapi atau kelupaan. Terus kita sampai tidak bisa lagi menggunakan fitur undo untuk kembali pada poin yang kita inginkan. Maka kita harus mengulang lagi dari awal untuk melakukan seleksi. Nah, ini menjadi repot bukan? Atau menjadi ribet?
Nah, dengan teknik layar mask ini, kita hanya perlu merubah atau membalik foreground menjadi warna putih dan background colornya menjadi warna hitam. Maka gambar yang salah seleksi atau kurang rapi bisa kita buat rapi kembali menggunakan layar mask. Nah, coba langsung kita praktekkan cara menggunakan teknik layar mask ini ya. Pertama-tama kita insert dulu gambar. Kita insert gambarnya ke file Photoshop kita. Kemudian di bagian bawah panel layar, klik tombol Add a Mask. Kemudian pada layar akan muncul layar dengan warna putih. Artinya bahwa seluruh objek masih utuh tanpa mask atau topeng yang dirubah. Kemudian pilih set foreground color menjadi warna hitam. Nah, dalam tutorial Photoshop layar mask ini, saya akan menghapus bagian background dari objek foto ini, hanya membiarkan objeknya saja yang masih utuh. Kemudian kita pilih brush tool. Untuk shortcut kita tekan tombol B pada keyboard. Kemudian kita tinggal gosok-gosokkan brush tersebut ke gambar yang ingin dihilangkan backgroundnya. Untuk menggunakan layar mask ini, sebaiknya kita mengenal dulu fitur properties layar mask yang ada pada Adobe Photoshop dan kegunaannya itu apa dan apa kegunaannya. Salah satu fitur adalah density. Density atau densitas atau bahasa lainnya adalah seberapa besar pengaruh dari penggunaan layar mask yang akan kita aplikasikan ke gambar atau objek foto. Jadi misalkan kita set density-nya 100%, kemudian kita klik brush dengan foreground hitam pada objek, maka semuanya akan berubah menjadi transparan atau dihapus. Jika kita kurangi density-nya, misalkan di angka 50% atau 40%, maka objek akan muncul sedikit. Density itu hampir mirip dengan penggunaan layer opacity. Kemudian feather. Feather berfungsi untuk mengatur ketajaman dari sisi objek yang diberi layar mask. Contohnya misalkan kita menghapus beberapa bagian dengan brush yang disetting hardness-nya sebesar 100%, maka akan terbentuk lingkaran transparan sempurna. Nah, jika kita ingin membuat tepian lingkaran tersebut terlihat lebih soft, kita tidak perlu mengulang proses yang sama dengan membuat brush tool dengan setting hardness yang lebih rendah. Melainkan kita bisa mengatur feather dari layar masknya langsung. Maka tepian dari masking tersebut bisa kita atur tingkat ketajamannya atau tingkat blurnya. Salah satu contoh manipulasi yang paling sering digunakan untuk fitur masking ini adalah cover movie. Biasanya terdapat beberapa objek gabungan pada satu objek utama sehingga menghasilkan cover yang terlihat keren, seperti dengan pengaturan feather dengan density masing-masing objek foto. Tulis, mengatur format dan wrap text. Bagaimana caranya? Simak terus videonya ya. Pertama-tama siapkan dulu satu lembar kerja baru pada Adobe Photoshop. Pada toolbox, klik horizontal type tool untuk menulis teks secara horizontal. Ini tulisannya tidak kelihatan karena settingan warna hurufnya itu adalah warna putih, jadi kita ganti dulu menjadi warna hitam.
Atau klik vertical type tool untuk menulis teks secara vertikal. Kita bisa klik teks yang kita inginkan. Kita bisa mengatur besar kecilnya huruf di sini. Kita bisa menggeser-geser teks dengan menggunakan Move Tool. Selanjutnya kita bisa mengatur format teks. Dengan menggunakan Photoshop, kita bisa mengatur format teks melalui panel karakter dan paragraf. Pertama, kita klik horizontal type tool pada toolbox. Selanjutnya, kita klik dan drag tool tersebut ke lembar kerja hingga membentuk sebuah frame teks. Contoh di sini sudah ada satu paragraf ya. Kemudian kita untuk mengatur format teksnya, kita aktifkan panel karakter. Caranya dengan mengklik menu bar window, kemudian dipilih karakter. Setelah itu akan muncul sebuah panel karakter. Jadi panel karakternya menjadi aktif dan kita bisa mengatur jenis karakter, ukuran, style teks dan sebagainya. Sebelahnya tab karakter ada tab paragraf. Di sini kita bisa aktifkan tab paragraf yang berfungsi untuk mengatur format paragraf seperti mengatur perataan teks, indentasi, spasi antar paragraf. Juga penggunaan fitur untuk memotong teks secara otomatis. Berikutnya adalah cara membuat wrap text. Efek wrap text akan membuat teks mengikuti alur dan mengelilingi suatu kontur dengan bentuk tertentu. Berikut adalah trik untuk membuat wrap text di Adobe Photoshop, yaitu dengan cara pertama kita siapkan dulu sebuah lembar kerja Adobe Photoshop. Klik horizontal type tool pada toolbox, kemudian ketik sebuah teks. Melalui palette layers, aktifkan layer teksnya. Kemudian di klik kanan pada menu optionnya, pilih wrap text. Kemudian akan muncul kotak dialog wrap text-nya. Pilih style dari wrap text yang Anda inginkan dengan mengklik combo box style. Nah, di sini kita bisa memilih style dari wrap text yang kita inginkan. Jadi nanti teksnya akan mengikuti style yang kita pilih. Kemudian kita bisa mengatur lebih lanjut masing-masing style dengan menggeser slide band, misalkan horizontal distortion atau vertical distortion, yaitu menambahkan efek pada teks dengan cepat. Kita dapat memanfaatkan palette style untuk menambahkan efek pada teks dengan cepat. Berikut adalah triknya. Pertama-tama kita buat dulu teksnya dengan menggunakan horizontal type tool. Teksnya bisa kita geser dengan menggunakan Move Tool. Pastikan layers teksnya itu aktif. Kemudian aktifkan palette style
dengan mengklik Windows, kemudian klik Style. Setelah palet style muncul, klik salah satu style yang kita inginkan. Lihat perubahan pada teks ketika kita mengklik salah satu dari style. Di sini banyak menu pilihan untuk stylenya, jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Membuat tulisan dengan efek timbul pada Adobe Photoshop. Simak terus videonya ya. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Photoshop-nya. Buat sebuah lembar kerja baru. Pertama kita buat tulisan dulu dengan menggunakan horizontal type tool. Pastikan bahwa layar teks dalam keadaan aktif. Kemudian klik Add Layer Style dan pilih Bevel and Emboss. Kemudian muncul kotak dialog Layer Style dengan opsi Bevel and Emboss-nya dalam keadaan aktif. Pada Layer Style, kita bisa memilih parameter yang ada pada bevel dan emboss untuk mendapatkan efek timbul pada teks sesuai dengan keinginan kita. Ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat tulisan timbul ini, seperti di dalam bevel dan emboss dibagi dua kelompok, yaitu structure dan shading. Pada bagian structure ada fitur style, teknik, depth, direction, size, dan soften. Jadi kita bisa menggunakan semua fitur yang ada pada bevel dan bevel emboss yang structure ini sesuai dengan keinginan kita. Nanti previewnya bisa langsung dilihat di dalam kotak layer style ini terhadap fitur-fitur yang kita pilih. Pada bagian keduanya kita bisa untuk mengatur shading. Ada banyak fitur untuk pengaturan shading ini, seperti angle, attitude, ada contour, kemudian highlight mode-nya dan mengatur opacity-nya, serta shadow mode, serta pengaturan opacity-nya. Membuat efek bayangan teks pada Adobe Photoshop. Simak terus videonya ya. Pertama-tama kita buat lembar kerja baru terlebih dahulu. Kemudian diklik horizontal type tool. Kemudian ketikkan teks yang nantinya akan kita berikan bayangan. Kemudian tulisannya saya geser menggunakan move tool. Pastikan pada palet layer teks dalam keadaan terpilih. Berikutnya klik icon Add Layer Style, kemudian drop shadow di bagian bawah dari palet layer. Kemudian muncul dialog Layer Style dengan opsi drop shadow-nya tercentang.
Drop shadow merupakan style yang digunakan untuk menambahkan bayangan. Kita dapat mengatur efek bayangan dengan menggeser masing-masing opsi pada drop shadow. Untuk struktur drop shadow di Photoshop ada beberapa, yaitu yang bisa kita setting, yaitu satu blend mode. Blend mode ini adalah atau mode campuran ya, adalah tool yang berfungsi menentukan bagaimana dua layer tercampur satu sama lainnya. Struktur yang kedua adalah kotak warna yang berfungsi memberikan warna pada bayangan yang kita buat. Ya, kemudian adalah opacity, adalah struktur yang berfungsi untuk mengatur kegelapan pada bayangan. Jika kita membuat opacity menjadi 100%, maka kita akan melihat bayangan akan menjadi sangat jelas. Sedangkan jika kita menurunkan opacity, kita akan membuat bayangan menjadi lebih memudar. Dan kita juga bisa mengatur opacity dengan menggeser-geser bar agar lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah angle. Angle berfungsi untuk mengatur posisi bayangan pada objek, baik itu terletak pada bagian bawah, kiri, kanan, maupun terletak di pojok dari objek tulisan kita. Kita hanya perlu mengubah nilai dari angle ke derajat yang kita tentukan agar lebih mudah, dan kita juga bisa ngaturnya itu langsung memutar jarum lingkaran yang ada pada angle tersebut. Selanjutnya adalah distance. Fitur drop shadow yang kelima ini berfungsi untuk memberikan jarak antara bayangan dengan objek tulisan yang kita buat. Semakin kita menggeser bar atau menambah nilai distance, menambah nilai distance-nya semakin tinggi, kita akan melihat bayangan akan semakin menjauh dari objek tulisan kita. Selanjutnya spread. Spread ini berfungsi untuk menebalkan efek bayangan. Jika kita menambah nilai pada spread atau menggeser ke kanan pada bar spreadnya, kita akan melihat bayangan pada objek tulisan akan semakin tebal. Selanjutnya adalah Zeiss. Zeiss berfungsi untuk membuat bayangan menjadi jelas atau tidak. Bisa dikatakan Zeiss akan membuat bayangan nampak blur, terlihat samar-samar. Jika kita menambahkan Zeiss atau menggeser ke kanan, maka bayangan dari tulisan akan semakin blur. Sedangkan jika kita menggeser ke kiri atau menurunkan nilai Zeiss, maka membuat bayangan terlihat seperti objek pada tulisan kita. Selanjutnya adalah kontur. Kontur ini membuat bayangan akan terlihat bervariasi dalam segi bentuk. Nah, di sini kita bisa mencoba variasi yang menurut kita menarik dan pas dengan tulisan yang kita buat. Yang terakhir adalah noise. Noise berfungsi untuk memberikan titik-titik pada bayangan. Semakin tinggi nilai noise yang kita buat, maka bayangan akan terlihat lebih banyak. Nah, demikianlah fitur-fitur yang berfungsi untuk mengatur struktur maupun mengatur kualitas membuat bayangan pada tulisan. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video-video baru lainnya. Sekian, terima kasih.